Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia membuka peluang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel apabila mereka mengakui kemerdekaan Palestina. Prabowo menyampaikan pernyataan itu dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka pada hari Rabu 28 Mei 2025. Begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kata Prabowo dikutip dari siaran kanal YouTube Sekretariat Presiden. Apakah ini langkah politik yang terbaik? Apakah solusi dua negara sebagai penyelesaian konflik di antara kedua negara tersebut, dan apakah two-state solution ini sebagai jebakan dari politik Amerika? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rocky. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Yang kita ketahui bersama ya, Bung Rocky, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Prancis, dan ada pernyataan bahwa Indonesia siap mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat asal Israel juga mengakui kedaulatan Palestina. Bagaimana respon Anda terkait pernyataan ini, Bung? Ya, saya pikir ini bagian dari upaya menyelesaikan Palestina yang tidak mencapai akar masalahnya. Jadi hanya berdasarkan bagaimana solusi supaya ada pihak yang diuntungkan, satu pihak tidak terlalu dirugikan. Biasa penyelesaian politik itu begitu, istilahnya win-win solution. Tapi dalam hal ini tentu tidak tepat karena harus didudukkan kalau dalam muka kedamaian dan keadilan. Jadi kalau dalam rangka keadilan kan mestinya cara pandangnya harus dicari akar masalahnya apa. Jadi bukan mencari titik temu ataupun apa istilahnya itu kompromistis. Jadi akhirnya kalau kompromistis itu berarti tidak menegakkan keadilan, tidak juga menegakkan kedamaian. Apalagi dalam catatan sejarah, belum pernah ada catatan yang menegaskan bahwa kaum Yahudi atau Zionis itu akan mematuhi kesepakatan atau ingin menyelesaikan secara adil. Tentu mereka ingin merampas dan merampok jauh lebih besar daripada ingin memberikan. Ini yang harusnya dijadikan dasar pelajaran bahwa sikap memberikan apa win-win solution atau kompromi dengan penjajah itu adalah sikap yang tidak tepat. Sebagaimana kita juga bangga dengan para pejuang kita dulu yang sangat cerdas dan punya mental yang baik, sehingga tidak mau kompromi dengan penjajah Belanda. Coba bayangkan kalau dulu para pendahulu kita, para pejuang kita punya pemikiran seperti sekarang ini, para pejabat kita yang mengatakan oke lah kita win-win solution. Belanda nanti punya negara wilayah di negeri ini di Pulau Kalimantan Setengah, di Sulawesi Setengah, di Jawa Setengah, di Papua Setengah, di NTT Setengah, setengahnya baru kita. Sehingga terjadi win solution. Artinya nanti ada Indonesia Belanda, Belanda punya negara, kita punya negara di sini. Itu kan tidak tepat dan penyelesaian yang sangat eh, zalim gitu. Nah, ini penting untuk didudukkan dulu masalahnya. Jadi jangan sampai kita mencari solusi tanpa membahas ataupun mendasarkan pada historical sejarah maupun pada akar masalahnya itu sendiri. Sehingga akhirnya solusinya solusi yang tidak adil, bahkan zalim. Gitu. Begitu, Bung Enggi. Hmm. Yang tadi Anda paparkan, jadi apakah solusi dua negara ini bukan penyelesaian konflik di antara kedua negara ini, Bung? Ya, saya pikir bukan penyelesaian yang adil. Karena kalau penyelesaian yang adil, mestinya didudukkan dulu persoalannya. Jadi yang layak dan berhak atas wilayah itu negara mana? Jangan sampai datang kelompok atau negara tertentu ingin mencamplok daerah tertentu, kemudian bikin ribut di situ, nanti baru menawarkan bagaimana kita atur, selesaikan bersama win-win solution atau bikin dua negara. Itu kan seperti itu konsepnya. Jadi win-win solution atau konsep two state atau dua negara di tanah Palestina artinya mengakui penjajah
sebagai orang yang sah untuk merampas tanah itu, atau kita ingin mengatakan perampok yang datang ingin merampas tanah kita, lalu kita mengatakan, adalah kita bagi dua aja, win-win solution. Itulah yang dikenal dengan two state atau solusi dua negara itu. Anda dapat sebagian, saya dapat sebagian. Akhirnya yang punya hak akhirnya dirugikan. Sebenarnya nanti perampok itu akan merampok lagi setelahnya gitu. Jadi penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi. Ini adalah amanah konstitusi. Mestinya kalau pejabat di negeri ini mendapatkan amanah dari konstitusi yang mengamankan bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini, dan kemudian harus aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian dunia, mestinya sangat aktif untuk mendorong bahwa penjajahan harus dihapuskan. Jadi siapapun penjajah harus dipulangkan ke tempatnya atau diusir ke tempatnya. Siapa yang terjajah, dia yang dibantu untuk dimerdekakan. Dan jangan sampai ada solusi yang menyesatkan atau solusi yang sangat zalim untuk merampas tanah orang, daerah orang, kemudian dilegalkan, diakui, bahkan ingin mengakui penjajah atau perampas tanah sebagai sebuah negara yang legal. Mestinya tetap dicap sebagai ilegal atau penjajah tetap sebagai penjajah. Sehingga solusi penjajah adalah diusir, solusi tanah yang dijajah harus dibebaskan. Saya pikir ini yang harus didudukkan dulu sehingga tidak mengambil solusi yang menyesatkan. Solusi dua negara itu menyesatkan dan zalim. Dan ide untuk mendukung terjadinya solusi dua negara itu, kita terjebak dalam jebakan Batman itu, atau istilah Batman trap itu. Jadi bahaya itu, karena pasti setelah dia dilegalkan, dia akan memperluas tanahnya lagi, gitu, memperluas daerah jajahannya lagi. Kalau hari ini dia memperluas jajahannya ke Gaza, ke daerah Palestina, mungkin ke depan dia akan melebarkan penjajahannya ke Lebanon, ke Syria, ke Yordan, dan seterusnya, ke bahkan mungkin ke Mesir. Nah, ini yang perlu juga diingat bahwa karakter Zionis Yahudi itu memang penjajah, perampas, dan pengkhianat. Saya pikir itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka bukan hanya pengkhianat dalam berbagai apa, kesepakatan, tapi mereka juga adalah perampas, bahkan pembunuh. Dia adalah disebutkan dalam Al-Quran itu sebagai bangsa yang pembunuh para nabinya. Nabinya saja dibunuh, apa orang biasa? Tentu mereka lebih mudah membunuhnya. Eh, Pengkhianat mereka, coba catat tuh Bung Enggi. Berapa banyak itu perjanjian damai, kesepakatan damai yang mereka khianati, yang awalnya ingin membuat apa gencatan senjata, mereka juga mengkhianati gencatan senjata jalan, pemboman jalan terus. Ini semestinya semua mata dunia menyadari hal ini dan mendudukan. Begitu, Bung Edi. Indonesia juga termasuk negara yang selama ini concern menyerukan perdamaian sekaligus mendorong solusi dua negara bisa direalisasikan. Menurut Anda, Bung Rocky, apakah ini tipuan dari negara adidaya, Bung? Ya, saya pikir itu eh, perlu dikaji lebih jauh. Kenapa Amerika sebagai negara daya mendorong, bahkan negara-negara Barat juga mendorong terjadinya two state solution atau dua negara itu. Yang pasti ini adalah upaya melanggengkan penjajahan, bahkan melegalkan penjajah itu menjadi negara resmi ataupun negara legal. Nah, setelah legal tentu dia akan makin memperluas lagi gitu. Nah, ini yang tentu kita bisa melihat itu dalam catatan sejarah sejak ada pendudukan Zionis di bumi Palestina. Coba lihat tuh wilayah yang diduduki oleh penduduk Palestina kan makin menyempit, makin habis. Apalagi itu belum dilegalkan jadi solusi dua negara. Saya dilegalkan Israel jadi negara resmi yang legal menduduki tanah tersebut, dia akan makin menghabisi lagi tuh. Bahkan saya mengatakan bisa diprediksi bukan hanya tanah Palestina yang akan dirampas, bisa jadi nanti kemungkinan ke depan akan dia rampas Mesir, akan dia rampas Lebanon, Suriah, dan seterusnya. Nah, ini kan karakter yang tadi saya sebutkan bukan hanya dianalisis oleh kita, tapi disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan mereka itu yaktulanu, mereka pembunuh, dan mereka adalah
tukang tipu atau pengkhianat yang berbagai perjanjian mengkhianati. Bukan hanya sekarang, di zaman Nabi pun mereka mengkhianati perjanjian, baik perjanjian dengan bangsa ataupun Yahudi Bani Qainuqa, Bani Koinuko, Bani Nadir dan terusnya. Mereka sebenarnya ada perjanjian damai dengan Nabi, kemudian mereka mengkhianatinya. Dan itu dalam catatan sejarah memang disebutkan karakter mereka adalah begitu. Kalau mereka tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan, kewenangan, mereka tentu tidak akan separah hari ini. Tentu mereka di bawah perjanjian Nabi, di bawah pemerintahan Madinah waktu itu, mereka tunduk. Walaupun ada pengkhianatan, mereka akhirnya diusir. Tetapi hari ini mereka tidak bisa diusir dari bumi Palestina karena Palestina tidak ada yang menjaga, tidak ada yang melindungi. Kita tidak bisa berharap kepada Amerika melindungi Palestina, justru Amerika berada di belakang Zionis Yahudi itu. Dan kita bisa melihat bahwa Amerika lah yang mempropagandakan untuk two-state solution. Berarti ada rekayasa ataupun rencana jahat di balik solusi dua negara itu. Ini yang saya sebutkan sebagai jebakan Batman. Dan negara-negara didorong untuk mendukung langkah tersebut. Nah, kalau kita lihat, seandainya terjadi two-state solution tadi, apalagi sampai negeri ini mengakui keberadaan Zionis sebagai negara, padahal itu adalah negara ilegal, itu kemudian kita mengkhianati konstitusi. Nah, para pejabat yang menyatakan itu berarti dia juga mengkhianati konstitusi sendiri. Kenapa? Karena dia harus menghapuskan penjajahan di muka bumi dan ikut melaksanakan tertiban dunia dan perdamaian abadi. Maka penjajah ya harus didudukan sebagai penjajah, diusir, dihapuskan, bukan malah diakui sebagai negara legal. Saya pikir di situ, Bung Enggi. Dan yang juga tadi telah Anda paparkan, lantas bagaimana bisa juga umat Islam dunia dan para pemimpinnya ramai-ramai mengamini propaganda Barat tentang solusi dua negara ini. Di satu sisi mereka bahkan kunjungan Donald Trump terakhir meraup lebih dari 20.000 triliun rupiah, Bung. Ya, yang harus dipahami bahwa para negara-negara Timur Tengah yang menjadi penguasa itu adalah eh, para boneka atau ante-ante dari Amerika itu sendiri. Sehingga mereka tentu mengamininya, bahkan mendukung Amerika, bahkan rela menyerahkan harta mereka untuk mendukung Amerika. Coba bayangkan seperti negara Timur Tengah itu, seperti Saudi, seperti negara-negara yang dikunjungi dan seterusnya itu mereka tidak membantu dana makanan kepada Gaza, bahkan tidak mengirim pasukan ke Palestina untuk membantu, tapi justru malah membantu Amerika. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak peduli dengan nasib ratusan ribu jiwa di Palestina yang dibunuh secara sadis oleh Zionis. Bahkan kita lihat anak-anak banyak sekali menjadi korban, anak dan wanita. Bahkan kalau kita lihat di bom seenaknya saja mereka eh, hancur-hancuran. Tetapi tidak ada dana yang digelontorkan ke sana, bahkan tidak ada pasukan yang dikirim ke sana untuk membantu melindungi, justru membantu Amerika. Yang kita tahu bahwa Zionis, laknatullah Yahudi itu yang ada hari ini, mereka kuat karena didukung oleh Amerika dan Amerika didukung oleh para negeri-negeri Timur Tengah yang menjadi anti-anti Amerika atau sekutunya Amerika. Saya pikir inilah persoalan seriusnya. Ketika kaum muslimin tidak ada yang peduli dengan Palestina, bahkan tidak ada penguasa yang bisa melindungi bumi Palestina. Kalau dulu ketika Theodor Herzl ingin menduduki bumi Palestina, dia datang kepada membawa tim utusan, dia datang kepada Khalifah Turki Utsmani untuk meminta izin menduduki Palestina, tetapi tidak diizinkan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ada yang menjaga dan melindungi bumi Palestina. Hari ini mereka seenaknya saja karena tidak ada khalifah yang menjaga bumi Palestina. Seandainya ada, tentu mereka tidak akan semena-mena dan sesukanya mengebom seperti itu. Tentu ada pembelaan. Nah, hari ini Palestina tidak ada yang membela. Betul, masyarakat Barat dan masyarakat Timur, masyarakatnya tentu punya hati nurani dan mereka meneriakkan dukungan kepada Palestina, tetapi para penguasanya
yang berkhianat kepada rakyatnya, berkhianat kepada kaum muslimin, mereka justru tidak mengirimkan bantuan, tidak mengirimkan pasukan, bahkan tidak mengusir penjajah dari bumi Palestina yang menduduki tanah suci kaum muslimin. Justru mereka membantu negara-negara Amerika yang dan sekutunya yang justru ingin menduduki bumi Palestina dan juga menyerahkan hartanya mereka untuk mendukung penjajahan tersebut. Sementara justru tidak mendukung untuk pembebasan dari penjajahan itu. Ini saya pikir yang terjadi hari ini, Bu. Jasa kalau Bung Rocky untuk pemaparannya, semoga kritik ini untuk Presiden didengar dan juga didukung oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa solusi dua negara bukanlah solusi yang terbaik yang tadi disampaikan Bung Rocky. Masa kita membiarkan para penjajah tadi yang juga disebutkan negeri ilegal justru berdiri di muka bumi ini yang dengan jelas-jelas kita melanggar konstitusi yang ada. Jasa kalau sekali lagi Bung Rocky untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Hilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.